Akhirnya, Bitcoin sudah berhasil keluar dari zona konsolidasi naik turun, dan breakout. Hanya tinggal sedikit lagi level all-time high sebelumnya itu dilewati. Tapi ketertarikan banyak orang terhadap Bitcoin saat ini itu masih minim. Ini sangat jauh lebih rendah dibandingkan all-time high sebelumnya di tahun 2021. Lalu, apa pengaruhnya di bull market kripto pada saat ini? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya. Sekaligus potensi harga Bitcoin selanjutnya untuk short term. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya, itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Amin. Oh iya, next update kita akan adakan undian untuk free membership Cuan Kripto ya. Jadi bagi yang ingin masuk ke grup secara gratis, komen videonya karena itu diundinya menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita menganalisis ada banyak koin, sekaligus saya sharing juga trading plan berikut dengan koin apa saja yang saya entry. Buat yang mau langsung join ke grup itu juga bisa, nanti di akhir video jelaskan ya. Dan tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama itu kita ngeliat dari sentimen Bitcoin yang diambil oleh AI berdasarkan percakapan di forum kripto dan juga media sosial. Uniknya ketika Bitcoin sudah mendekati all time high dan hampir membuat all time high baru, sentimen Bitcoin itu tergolong netral dan sedikit bearish. Netralnya itu di 0,5 sedangkan ini di bawah 0,5. Sepertinya masih ada banyak orang yang nggak percaya dengan rally-nya Bitcoin ya. Padahal kalau kita ngeliat dari ETF aja, inflow-nya ini cukup masif ya, hampir 1 billion US dollar. Itu cuma dari satu hari aja. Dan inflow tanggal 29 kemarin termasuk inflow Bitcoin ETF ketiga terbesar sejak Maret 2024. Kebanyakan orang di seluruh dunia pada saat ini juga masih belum aware atau belum berminat terhadap Bitcoin. Berdasarkan Google Trend, minat kebanyakan orang pada saat ini tuh masih minim. Ini bahkan jauh di bawah dari tahun 2021. Padahal harga Bitcoin pada saat ini itu udah berada di atas all-time high tahun 2021. Seperti yang kita tahu di masyarakat itu memang ada sedikit kebiasaan yang agak buruk ya. Salah satunya itu mengejar sesuatu yang berkilauan. Contohnya itu seperti ini. Sorry, maksudnya bukan yang itu ya, tapi lebih tepatnya itu yang ini. Jadi ketika Bitcoin masih murah itu nggak ada yang berminat. Berminatnya itu nanti ketika media udah menggembor-gemborkan. Apalagi kalau sekitar kita itu udah ikut-ikutan ngomongin tentang Bitcoin. Akan ada lebih banyak orang lagi tuh yang kepancing. Dan biasanya kalau terjadi seperti itu tuh udah mendekati area-area puncak harga topnya tuh. Karena siklus psikologi market cycle itu selalu berulang selama ratusan tahun. Untungnya saat ini itu kita masih belum melihat hal itu ya. Media saat ini juga masih belum menggembor-gemborkan, sekaligus trending Google pencarian terhadap Bitcoin itu masih tergolong minim banget. Jadi kalau dilihat dari sisi sentimen, tanda-tanda market topnya itu masih belum terlihat. Lalu untuk pergerakan harga short termnya gimana? Untuk itu kita harus ngeliat ke chart ya. Sebelum kita masuk ke chart, kita lihat dulu sentimen trader di futures market Bitcoin. Berdasarkan funding rates, sejak Bitcoin ada breakout ini masih terhitung normal ya. 0,01 itu masih sentimen yang normal banget, nggak terlalu bullish dan juga nggak terlalu bearish, bisa dikatakan netral. Fear and Greed Index pada saat ini itu juga berada di fase greed, tapi nggak terlalu greed atau netral, sedikit ke greedy. Mungkin setelah update besok itu udah agak sedikit naik, tapi masih tergolong fase yang aman ya, nggak terlalu extreme greed. Unik juga ya, padahal kita hanya tinggal beberapa ratus dolar menuju ke all time high. Lalu kalau kita ngelihat dari liquidation heat map di short term time frame, kebanyakan liquidity itu saat ini berada di area bawah ya, lebih tepatnya itu di sekitaran range 68.300-an. Harga itu cenderung bergerak ke arah yang terdapat banyak liquidity ya. Harga liquidity tersebut bisa menjadi area magnet jika ada order besar yang masuk ke market. Lalu kalau kita ngelihat berdasarkan chart, Bitcoin pada saat ini itu merevisit all time high sebelumnya nih, di range 73.000 sampai ke 73.700-an. Saat ini udah confirm breakout baik dari chart retail exchange dan juga Bitcoin CME futures. Keduanya udah mengkonfirm breakoutnya. Hanya saja biasanya setelah ada breakout, harga itu akan pause atau konsolidasi sejenak, atau bisa juga meretest kembali area resistance yang telah di breakout. Kalau di chart Bitcoin exchange kan ini kan udah di breakout and retest ya. Tapi kalau di chart institusi itu masih belum. Kita baru ngeliat adanya breakout aja. Retestnya itu masih belum ada. Memang nggak setiap saat itu harga akan kembali meretest lagi setelah breakout. Tapi yang perlu dipertimbangkan untuk short term adalah secara momentum indikator saat ini itu kita udah berada di fase atau mendekati teritori overbought atau jenuh beli.
Biasanya yang terjadi saat overbought itu ada koreksi. Contohnya di sini nih ya. Secara momentum itu udah masuk ke teritori overbought, lalu nggak lama ada koreksi. Di area sini dan di sini itu juga sama nih, ada koreksi setelahnya. Mendekati overbought di bulan Juli ini juga sama. Nggak lama itu harga ada koreksi. Di sini juga sama ya, ada sedikit koreksi, dan yang terakhir setelah breakout ini ada koreksi kecil. Saat ini secara momentum indikator itu udah masuk ke teritori overbought. Probability-nya untuk short term memang ini cukup besar banget akan ada sedikit koreksi. Kalau kita turun ke time frame lebih kecil, contohnya di 4 jam nih ya, ini lebih clear, mudah kelihatan overbought banget. Daya beli buyer pada saat ini tuh juga terbatas dan kelihatan udah mulai exhausted atau mulai capek. Ada sedikit konsolidasi atau sedikit koreksi, itu masih termasuk pergerakan market yang sehat kok. Kalau kalian nggak suka dengan konsep terkoreksi ya, konsolidasi itu juga masih masuk akal kok. Contohnya itu di sini nih. Di area ini kan momentum indikator udah masuk ke teritori overbought. Tapi yang kita lihat di sini tuh hanya terjadi konsolidasi kecil aja nih. Dan konsolidasi seperti ini tuh juga bisa membuat momentum indikator mereset lagi kembali ke netral atau bahkan mendekati ke oversold. Apapun bentuknya, entah itu konsolidasi atau koreksi, dalam 1-2 hari ke depan itu probability terbesar kita akan ngelihat ada sedikit perlemahan momentum dari buyer. Terlebih lagi nanti malam itu ada perilisan data PCE dan besoknya itu ada rilis data NFP. Kalau saat perilisan data itu miss atau nggak sesuai ekspektasi para pelaku pasar nih ya, itu bisa sedikit membuat koreksi di market. Contoh nih ya, besok itu kan para pelaku pasar mengekspektasikan PCE atau angka inflasi acuannya The Fed itu menurun. Misal ternyata PCE year over year-nya itu masih sama, atau bahkan ada kenaikan di atas 2,2, itu bisa membuat sentimen market sedikit bearish. Atau mungkin ketika rilis data NFP, karena saat ini itu The Fed fokusnya di labor market. Perilisan data NFP besok itu diekspektasikan ada penurunan. Dan apabila unemployment rate itu ada kenaikan di atas 4,1, kemungkinan terbesarnya itu ada sedikit koreksi di market. Beruntungnya kita itu lagi di bull market ya. Jadi bagi saya pribadi, ketika saya ngeliat ada koreksi di market, itu merupakan sebuah peluang. Karena kalau kita ngeliat secara sentimen dan juga dari chart, ini itu udah clear banget. Breakout-nya udah dikonfirm sekaligus kita akan memasuki bulan yang paling bullish banget yang ngasih return terbesar Bitcoin, yaitu bulan November. Begitupun juga sama di stock market. Kuartal keempat di Oktober, November, dan Desember itu merupakan performa terbaik di stock market. Dan seperti yang kita tahu, stock market itu juga sangat berkorelasi erat dengan Bitcoin. Semoga aja ya data nanti malam dan besok itu netral atau bahkan gak jauh berbeda dari data sebelumnya. Yang agak bikin sedikit khawatir itu di bagian data inflasi ya, karena data tanggal 10 Oktober kemarin, angka inflasi itu ada sedikit kenaikan. Dan kalau kita ngeliat data Truflation di bulan September dan Oktober itu ada kenaikan inflasi. Jadi harap waspada ya bagi para trader yang sering banget trading di futures market. Nanti malam dan besok itu market bisa sedikit volatil. Untuk potensial area koreksi atau konsolidasinya 69.500 dan juga 68.500 itu masih berpotensi untuk divisit oleh Bitcoin. Bertepatan juga di 68.300 itu terdapat banyak liquidity. Simpelnya seperti itu ya. Jika kalian ngerasa terbantu dengan videonya, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Gak ada ruginya bagi kalian. Kalau kalian mau rugi juga silahkan dislike aja videonya, supaya video dari channel Cuan Kripto ini nggak muncul lagi di pencarian kalian. Kalian sendiri yang rugi. Bagi yang berminat join ke grup secara gratis, komen videonya ya. Next update kita akan adakan undian menggunakan YouTube Random Comment Picker. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin mulai dari Bitcoin, Ethereum, Chainlink, XRP, Polygon, Solana, dan juga kalian boleh request koin pilihan kalian untuk dianalisis. Saat ada kesempatan masuk market juga saya sharing trading plan saya. Koin apa dan di harga berapa saya beli. Kalau kalian mau langsung masuk ke grup itu juga bisa. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget ya. Nggak sebanding sama aset kalian dan juga edukasi yang didapat. Untuk pendaftaran, caranya kalian lanjut tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update berikutnya. Salam cuan. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk di
dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.